Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Welcome back to my channel yang udah sebulan ya aku absen. Ya ampun. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga kemarin yang menjalani ibadah puasa bisa menjalaninya dengan khusyuk, dengan sejuk di hati ya, memberikan kesejukan dan kedamaian itu bisa terus berlangsung sampai dengan hari ini. Amin. Jadi guys, aku mau langsung aja buat yang baru pertama kali lihat video ini. Halo, nama aku Dame. Aku memperkenalkan diri lagi sebentar ya. Aku tadinya sering banget baca Oracle di video kalau misalnya mau browsing back to the year 2018 mungkin ya. Aku mulainya di situ dan cukup rutin. Cuman belakangan aku sepertinya ingin mengubah channel ini menjadi lebih ke channel sharing dan ya once in a while pakai kartu oke, tapi akan lebih ke energy update atau aku akan sharing pengalaman aja tentang transformasi diri, self growth ya, self development ya, lebih ke situ sih. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Aku cuma ngikutin guidance dari dalam hati aja, karena manusia kan selalu berubah, selalu berkembang, jadi lebih baik ikutin kemana guidance dari guidance hati itu mengarah. Dan karena itu kadang-kadang aku juga suka absen agak lama, soalnya kalau misalnya baca kartu kan weekly gitu atau bikin konten dulu tuh seringnya agak rutin ya. Kalau sekarang udah mulai jarang. Aku kalau misalnya dorongan dari dalam itu cukup kuat, aku baru akan bikin video ini. But trust me, percayalah kepadaku, video aku sifatnya timeless. Artinya, kalaupun misalnya nih kayak bulan kemarin tuh kosong, terus kamu mau scrolling atau mau browsing aja gitu, misalnya mau lihat judul apa di video aku, kamu dengerin, it might work for you. Itu bisa berguna buat kamu gitu, karena beberapa kali aku temuin teman-teman subscriber di sini sih suka japri aku atau nge-DM bilang bahwa Mbak Dami, aku iseng aja lihat-lihat video yang dulu, terus ketemu judul ini, pas dengerin ternyata memang pas itu yang lagi dia butuhin. Dan aku sendiri, percaya nggak, aku sendiri kadang-kadang juga butuh reminder, jadi aku suka buka video aku dan aku suka dengerin kadang-kadang sambil jalan pagi, sambil di mobil gitu ya. It's quite refreshing gitu buat aku untuk dengerin wisdom yang aku merasa ketika aku bikin video itu, apalagi ketika baca kartu kemudian sharing, aku merasa yang bicara itu adalah higher self aku. Karena to be honest, beneran deh, setiap aku bikin video itu besokannya sebenarnya aku juga udah lupa aku ngomong apa. Nggak usah besokannya, nanti nih misalnya aku selesai bikin video, aku edit, aku publish, sorenya pun aku juga udah lupa aku tuh ngomong apa. Jadi seneng banget gitu kalau misalnya aku bisa dengerin lagi dan ternyata begini ya gitu, apa namanya, wisdom yang aku punya gitu. Ya gitu deh. Bukan artinya narsis, enggak loh, aku nggak narsis. Aku kadang suka minder banget sesungguhnya untuk ngomong di depan orang, terutama sharing tentang apa yang aku alami, karena aku percaya setiap orang punya setiap orang punya wisdomnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya pengalaman hidup yang sangat berharga dan juga sangat baik untuk jiwanya masing-masing gitu. Jadi aku suka ngerasa siapa sih gue gitu kan di sini. Gue nggak mau menggurui orang, gue cuma mau sharing. Kalau bisa berguna, alhamdulillah. Kalau enggak ya setidaknya kalau misalnya gue lupa, gue bisa dengerin lagi gitu recording gue. Gitu loh intinya ya. Ini belum mau nongolin muka dulu karena belum mandi. Jadi kalau kelihatan tadi cuma jidat, ya sebegitulah, aku habis jalan pagi. Jadi langsung aja ya teman-teman. Hari ini aku mau sharing tentang energy update, sekalian cerita. Ya di sini mungkin akan ada contoh-contoh cerita dari
pengalaman pribadi aku. Tadi aku sambil jalan pagi, sambil minta ke Allah gitu ya, ke alam semesta, ayo dong, apa ya kira-kira yang bisa aku sharing gitu. Sebenarnya dari semalam sih, karena aku merasa dorongan untuk bikin video itu udah makin kuat, tapi aku belum tahu pasti nih yang harus di-sharing, yang harus difokusin apa. Tapi sekarang aku udah tulis. So, May energy itu yang pertama yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita bener-bener camkan, take good care of your body first ya. Pertama-tama tetap kita harus jaga kesehatan tubuh. Orang sering lupa bahwa to have a good mental health, you first have to have good physical health. Itu banyak banget yang lupa deh sekarang deh, karena kita kan apalagi Mei ya, Mei ini adalah bulan kesehatan mental, dan memang bulan Mei ini energinya yang gede yang aku rasain adalah lo tuh harus fit gitu di segala aspek kehidupan, but mostly in your body first gitu. Karena apa? Badan itu modal. Aku ngomongnya casual aja ya, kadang pakai gue lo nggak apa-apa ya, soalnya biar nggak kesendet-sendet gitu energinya. Kalau diatur-atur kadang-kadang suka jadi ngaco. Iya, jadi badan itu modal guys, modal banget. Kalau nggak ada badan ya bye, lo mau ngapain sih gitu kan. Mau cari duit nggak bisa kalau nggak pakai badan. Jadi take care of your body first, bukan cuman dari olahraga aja. Perhatiin, please banget perhatiin apa yang kamu masukin ke dalam badan kamu setiap hari. Makanan, aku nggak bosen-bosen deh. Aku juga reminding myself ya, makanan. You know what guys, kemarin aku habis nonton YouTube tentang dokter bedah jantung di Amerika. Iseng aja gitu gue scrolling, toto dapet itu, dan itu amazing sekali isinya ya. Dia bilang, jadi ini dokter ternyata terkenal. Mungkin aku aja gitu yang kuper gitu, yang nggak tahu ini dokter tuh segitu terkenalnya sampai udah bikin buku. Dia bilang olahraga keras itu nggak akan ngaruh bikin lo sehat, bikin lo langsing, dia bilang gitu ya. Unless, kecuali kalau lu ubah makanan lo. Ini bukan artinya ngurangin makan ya, nggak kayak diet-diet gimana. Ubah apa yang kamu masukin ke dalam badan. Real food, gue udah kayak campaign aja nih, real food. Real food artinya makanlah makanan yang masih dalam bentuk aslinya dan memang tumbuh di bumi gitu. Jadi yang namanya ciki-cikian, mie instan, makanan-makanan yang sudah diproses itu yang sudah tidak ada bentuk aslinya lagi ya kurangin pelan-pelan. Karena yang ternyata menyebabkan penyakit jantung nomor 1 di dunia adalah processed food dan gula. Serem ya. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi dia bilang, kalau aku nggak salah ingat ya dia ngomong, dalam kurun waktu 10-20 tahun terakhir, orang yang terkena penyakit jantung itu sudah orang yang berusia 30-an. Dia bilang orang datang ke dia untuk dioperasi jantungnya itu mostly orang 40-an, 30-an, dan dia sangat takut kalau itu akan menjadi orang berumur lebih muda dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Karena apa? Manusia sekarang makan sering banget. Setiap jam bisa makan, karena mudah kan, makanan ada di mana-mana dan murah. Supermarket yang di sekitar kita gitu juga, apalagi ada ojol gitu kan, jadi sangat mudah untuk mendapatkan makanan. Jadi dia bilang kita udah kelewat banyak makan, kurang sekali bergerak, dan makanan yang dimasukkan juga dalam tanda kutip sampah ya, artinya itu yang namanya processed food, dan gula itu mempunyai sifat candu yang sangat tinggi, lebih candu daripada heroin. Artinya ketika itu di scan, kalau otak kamu di scan dan kamu makan gula, otak kamu itu katanya ada tuh neuro apanya gue lupa lah, pokoknya itu terlihat sangat bersinar-sinar gitu dibandingin dia dikasih marijuana atau heroin. Jadi kita bisa bayangin dari anak kecil aja kita udah dikasih susu itu kalau kamu lihat di belakang kemasannya, bahkan susu plain yang katanya nggak ada rasanya itu ada gulanya guys. Serem ya. So hati-hati karena
balik lagi, itu modal. Modal untuk berpikir jernih, modal untuk punya mood stabil. Kalau pikiran jernih, mood stabil, koneksi kita ke Tuhan lancar, rezeki itu mudah banget datangnya. Relasi kita dengan orang lain pun mudah sekali untuk tercipta gitu, relasi yang sehat ya. Kalau kitanya sehat, maka di sekeliling kita pun kita akan attract sesuatu yang sehat. Good people, good work gitu ya, good project gitu. Semuanya harus kita menjadi filter pertama. Gitu ya. Jadi pelan-pelan yuk bareng gue. Ingat ya, ini bukan buat diet, ini bukan ajakan diet. Tapi your body is your temple. Kita udah puasa kemarin 30 hari. Terusin aja puasa Senin Kemis buat yang muslim ya. Kalau bukan muslim pun boleh kok puasa Senin Kemis. Dulu aku kerja di kantor, teman kerjaku ibu-ibu, dia Katolik dan dia puasa Senin Kemis. Minimal istirahatin badan dari makan. Seminggu sekali lah, kalau kamu gak mau Senin Kemis, cobalah di hari Sabtu misalnya. Just choose one day dimana kamu istirahatin badan dari apapun yang kamu masukin ke badan. And you can drink. Boleh minum, kalau misalnya gak kuat, minum aja air putih. Jangan pakai kopi, jangan teh gitu ya. Pokoknya purify your body. Nanti kamu rasain sendiri, in the long term kamu akan mulai, oh ternyata enak ya ketika gue gak makan, gue gak minum, pencernaan istirahat, ternyata mah gue sembuh, ternyata gue gak sendawa-sendawa, ternyata pegal-pegal gue hilang. Cobain. Ya, so first itu, please take care of your body. Dan di sini aku ngerasa ini bukan cuman olahraga dan asupan makan, asupan minum. Kalau badan minta istirahat, tolong kasih. Sleep is important, karena ketika kamu tidur, organ-organ gede kamu itu baru bisa kerja. Reparasi sel itu semua baru bisa berlangsung. Jadi buat yang suka begadang is so not last year sih. Nggak banget deh. Walaupun kamu masih umur 20-an, usahain tidur. Nggak bisa tidur kak, aku punya masalah tidur. Cari masalahnya apa, cari akarnya. Apakah kamu overthinking, apakah kamu ada kekhawatiran yang selama ini ternyata sumbernya adalah kamu menunda-menunda sesuatu yang penting gitu. Jadi kalau nggak bisa tidur, cari akarnya, jangan didiemin, karena you are ruining your system. Nanti hormon kamu rusak, imbalance gitu, karena ngaco jam tidurnya. Tapi kalau misalnya itu adalah nature of work-nya gimana gitu, misalnya aku kerjanya satpam kak, kerja dari jam 3 pagi gitu, atau dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi, berdoalah dan ajaklah tubuh kamu untuk bisa bekerja sama. Kalau itu adalah cuma pilihan satu-satunya, sumber penghasilan kamu adalah bekerja di jam yang tidak normal, niatkanlah pekerjaan itu untuk ibadah. Aku yakin kamu pun akan sehat aja. Pasti kuat. Kalau untuk ibadah, untuk kebaikan orang di rumah, karena kamu tulang punggung, it's gonna be fine. Sama kayak ibu-ibu yang baru punya bayi yang gak bisa tidur, dia juga akan sehat. Karena apa? Karena semesta tahu tujuan utama dia begadang itu mulia, untuk kasih makan bayinya, untuk jagain bayinya, bukan untuk main HP, bukan untuk dugem gitu. Nah, itu beda ya, karena sel badan kita juga mengerti ini kondisinya gimana. So, sel badan itu punya kesadaran, dia hidup, dia punya pikiran, dia punya kecerdasan, dan kecerdasan dia ilahiyah, langsung connect ke Tuhan. Makanya ketika kita mau mengerjakan hal yang buruk, kita pasti ngerasa badan kita gak enak. Tapi ketika kita mau melakukan hal yang baik, atau kita bertemu orang yang tepat, kita berkata sesuatu yang baik, the body feels good. Karena it aligns, itu selaras dengan kehendak higher self-nya. Nomor 2, ini kalau udah punya catatan enak nih,
ngomongnya teratur. Ingat ya, yang pertama badannya harus dijagain guys. Makanan, minuman, olahraga, tidur, istirahat yang benar, dan kalau bisa kurangin makan. Bukan untuk kurus. Gini deh, sebelum gue pindah topik, buat yang gak bisa puasa, coba kurangin hal yang biasanya kamu konsumsi setiap hari. Misalnya kamu biasa minum kopi nih, atau makan daging, atau junk food, atau apa gitu. Kamu bikin aja, oh ini hari Sabtu gue libur dulu minum kopi. Atau hari Senin, gue gak bisa puasa Senin Kamis, gue akan buat Senin Kamis adalah hari tanpa daging. Jadi gue Senin Kamis akan jadi vegetarian dan tidak ada kopi. Gitu. Yang kedua, overwork. Ini diingetin lagi, masih ada hubungannya dengan kesehatan tubuh. Jangan overwork, jangan kerja keras sebagai kuda. Bukan zamannya lagi. Ada ya pepatah atau istilah work smart, not work hard gitu. Jadi bukan kerja keras, tapi kerja yang cerdas. Gimana caranya? Atur waktunya, efisiensinya bagaimana, ciptakan work-life balance itu. Dan kamu harus bisa pinter-pinter beristirahat yang cukup daripada kerja yang banyak. Karena energi, rezeki yang kamu tarik dengan kerja keras, yang overwork, yang kerja keras sebagai kuda itu vibe-nya sangat di bawah. Yang artinya uang yang datang pun akan cepat habis. Karena kamu kerja sendiri. Tapi kalau kamu work smart, niatnya bagus gitu ya, misalnya niatnya untuk sesuatu yang mulia dan kamu pasrahkan ke Tuhan, kamu berusaha sewajarnya ya, garis bawahi sewajarnya. Sewajarnya artinya always trust your body, always trust the process, dengar ke badannya, sinyalnya, ketika lelah stop, jangan dipaksa, and trust bahwa the rest akan diurus sama Tuhan. Pasti ada kok teman-teman di sini, subscriber aku yang udah lama, yang juga udah growing bareng aku, pasti udah tahu, apalagi yang udah pernah ikut kelas bersyukur aku, itu udah tahu caranya semesta bekerja dengan energi kita. Kita harus naikin vibrasi dengan banyak bersyukur itu, dan dengan banyak berdoa yang mendoakan orang lain sehingga kita happy, dan kalau kita happy, aura kita baik, bagus, kemudahan itu datangnya gampang banget. Jadinya kita kerjanya minimal, tapi jalannya mudah. Aku gak bisa jelasin banyak di sini, pokoknya di sini tuh intinya kerjalah sewajarnya dengan memakai tubuh dan rasa dan hati sebagai panduannya. Bukan cuman logika dan berapa nih uang yang akan gue dapat. Kalau kamu cuman mengejar uang, that is very low vibe. Vibe-nya akan sangat rendah, and the money, walaupun kamu dapat gede, habisnya juga cepat. Tidak akan sustainable. Gitu. Jadi ya, semakin seseorang matang secara spiritual, dia akan semakin sadar bahwa dia dan dirinya dan Tuhan itu satu, dengan energi di sekitarnya itu satu. Artinya bergeraknya itu harus selaras. Jadi ketika otaknya maunya ke kiri, mau dapetin project ini karena gajinya gede, sedangkan merugikan tubuh, sedangkan merugikan keluarga gitu misalnya, ruining relationship, tapi duitnya gede nih. Badan itu kan sel-selnya yang aku bilang tadi punya divine intelligence, punya kecerdasan ilahi. Dia tidak terpisah dari kecerdasan yang ada di alam semesta ini. Ya, beda sama logika. Logika itu produk pikiran, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang si tubuh ini.
Jadi always trust your body. Kalau tubuh bilang nggak mau gitu, nggak mau, rasanya nggak enak nih. Ada kan kita punya gut feeling ya. Gut feeling tuh artinya yang kalau kita ketemu orang yang salah atau kita dalam bahaya, itu terasa. Kita bisa berasa mual, kita bisa berasa merinding gitu kalau ketemu tempat-tempat yang nggak enak. Percaya itu. Jangan dilogikakan, jangan aduh gue manja banget sih. Enggak, lo nggak manja, lo pinter. Tubuh lo tuh pinter, diikutin. Jangan malah dicuekin. Kemudian udah bodo amat, akhirnya ambruk. Percuma kan? Percuma punya uang banyak tapi badan tuh organnya udah tinggal berapa persen fungsinya dan akhirnya uangnya habis cuma buat itu doang. Ya, jadi reminder buat kita semua adalah bekerja sewajarnya. Jangan lagi ambil pekerjaan yang membuat kamu overwork walaupun itu bayarannya gede. Belajarlah untuk lebih percaya kepada kekuatan semesta dalam menghidupi kamu daripada kamu menghidupi dirimu sendiri. Menghidupi diri sendiri itu lelah, capek, tidak sehat. Tapi ketika kita memasrahkan, bukan artinya kita pasif, tapi Tuhan tolong cariin aku pekerjaan yang bisa aku kerjain tanpa menghancurkan atau merusak tubuh aku. Pasti dikasih, sabar, pasti dikasih. Mungkin uangnya nggak banyak, tapi in the long run kita akan lihat bahwa ternyata segini juga cukup, dan malah dari situ mungkin opportunity lain akan terbuka. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, oh my god, udah 21 menit. Stop looking at other people's life. Teman-teman, media sosial itu seperti pedang bermata dua. Kita dapat informasi bagus ada, informasi jelek banyak gitu kan. Tapi seringnya yang kita lakukan adalah melihat hidup orang lain dan membanding-bandingkannya dengan diri kita. Aduh maaf ya, ini videonya bakal panjang nih kayaknya. Ya, jadi di Mei ini pun kalau kamu peduli dengan kesehatan mental kamu, fisik kamu, terutama mental ya, berhentilah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kalau kamu mau membanding-bandingkan, bandingkan dengan diri kamu sendiri 5 tahun lalu atau kemarin gitu. Kayak misalnya aku bandingin diriku 2 tahun lalu aku masih begini, masih begitu, masih takut nyetir, masih apa, gak bisa nyetir malah kan. Tapi sekarang udah berani, udah bisa begini, udah berani begini gitu. Itu karena apa? Setiap orang kita nggak tahu hidupnya seperti apa. Kita memandang danau nih, misalnya kamu sama aku sebelahan duduk di depan danau nih. Kita memandang danau yang sama aja, isi pikiran kita bisa beda loh. Jadi di setiap kepala orang itu ada kehidupan sendiri. Si Dame ini punya kehidupan sendiri karena ya Dame berpikir dengan kepalanya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Suamiku walaupun bersama aku setiap hari almost 24 hours, tapi dia kan punya otak juga, dia punya pikiran juga, dia punya hati, dia punya universe-nya sendiri. So you can imagine, gak bisa dibandingin kehidupannya suamiku, kehidupan aku, walaupun kita sama-sama satu rumah setiap hari barengan, kita mengalami hal yang berbeda. Kita misalnya makan gado-gado berdua, buat aku gado-gadonya pedes, tapi suamiku bilang gak pedes. See, it's a different experience. Jadi gak relevan, gak bisa bilang, gue dong gitu, umur segini udah married, umur segini udah punya rumah. Well, good for you. Tapi rencana Tuhan di hidup gue beda gitu. Kita semua punya blueprint, punya buku kehidupan yang sudah ditulis sendiri gitu ya sama Tuhan, dan beda-beda. Kita cuma dicemplungin ke bumi bareng-bareng untuk berinteraksi. Bukan berarti kita harus sama satu sama lain. Itu juga makanya buat para ibu, sosok nasehatin nih gue, mohon maaf. Jangan jadiin anak orang lain patokan. Jangan jadiin diri sendiri juga patokan untuk perkembangan anak. Every person is unique. Setiap orang sudah punya jalannya masing-masing. And itu juga kenapa buat kamu yang sampai sekarang belum dapat jodoh, jangan sedih.
Jangan sedih. Teman kamu udah punya anak, udah sama suaminya kemana-mana gitu, udah umroh segala macam. That's okay. Kamu punya buku sendiri yang Tuhan udah tulis, udah Tuhan rencanakan dengan baik dan benar. Gak perlu dikebut-kebut, ayo dong mana nih jodoh gue Tuhan. Jangan. Trust the process. Itu universe-nya temenmu. Kamu punya hidupmu sendiri, punya universe kamu sendiri. Now, percantiklah universe itu. Manfaatkan sebaik-baiknya mumpung masih ada umur hidupmu itu. Tidak dengan menceklis, gue udah punya kerja, udah lulus, udah ini, udah yang belum diceklis nih, jodoh gitu bisa. Jangan punya daftar seperti itu. Explore kehidupan sepuas yang kamu bisa. Explore, belajar hal baru. Pergi ke tempat-tempat baru. Berkenalan dengan orang-orang baru dari background yang berbeda. Perluas horizon kamu. Experience kamu diperluas. Jangan cuma ngerasain yang enak, tapi hal yang foreign, hal yang asing, yang gak nyaman, yang aneh, rasain juga. Sampai nantinya, ini cita-cita gue nih. Sampai nantinya ya, ketika kita, mungkin kalau udah ada yang pernah denger ini, jangan bosen ya. Aku tuh suka pengen kayak gini gitu. Aku suka bilang sama suamiku, bilang gini, gue kalau dipanggil sama Allah ya, kalau boleh, gue mau ketika gue nanti berpulang di usia yang sudah cukup tua aja deh gitu ya. Gue gak mau berpulang karena sakit. Gue ingin berpulang dengan ngomong, ya Allah, aku udah puas banget nih hidup, jemput dong. Maunya gitu teman-teman, udah puas banget nih, udah ngeliat semuanya gitu ya, udah bahagia, udah kenyang, menderita udah kenyang, ngeliat tempat-tempat lucu, bagus gitu, yang amazing udah, yang jelek-jelek juga udah. Please jemput dong, capek gitu. Pengennya kayak gitu. Jadi aku suka bercandain sama suami aku, Beb, aku kalau meninggal gitu ya, mau meninggal yang baik, dalam keadaan tubuh yang juga masih baik, tidak sakit yang merepotkan, amin gitu kan. Dan dengan perasaan seperti melepas baju zirah, ciela, udah gitu berat nih udah. Atau dengan perasaan seperti anak kecil yang minta dijemput emaknya pulang. Mah, jemput dong, udah selesai nih mainnya, pengen pulang gitu. Pengen gitu guys. Nah, pengen gak sih kayak gitu? Pastikan kita pingin ketika kita berpulang, kita masih dalam keadaan yang cukup sadar, dengan tubuh yang masih cukup baik ya. Kalau sakit juga sakit-sakit ya pegel aja gitu ya, semoga encok-encok dikit boleh lah. Jangan sampai organ-organ kita tuh sampai harus disupport sama mesin, ya Allah jangan sampai gitu. Jadi fokuslah ke hal-hal yang bisa bikin kamu punya hidup itu full gitu. Fokus on your universe. Jangan fokus lagi ke orang lain. Bahkan jangan fokus terlalu banyak to your loved ones gitu. Kan kita nih, gue juga agak takut nih menyampaikan ini. Mungkin gak banyak orang juga percaya ya. Tapi this is part of self-love. Ini adalah bagian dari self-love, adalah meminimalisir fokus kita kepada orang-orang tercinta kita. Bukan artinya kita gak sayang mereka. Dan bukan artinya kita kejam. You know what's gonna happen kalau misalnya kita terus-terusan ngurusin orang yang kita sayangin. Ini kecuali emak-emak yang punya anak masih kecil ya, jangan dengerin ini. Tapi ini untuk kita yang nggak punya anak, tapi kita punya orang tua, punya keluarga, atau kita punya anak yang udah dewasa. Kalau terus-terusan kita beri fokus atau kita limpahkan kasih sayang, tahu nggak apa yang terjadi? Pihak yang satu tidak akan growing, atau malah let's be real aja, manusia itu suka take for granted. Awalnya bersyukur, kemudian lama-lama kebiasaan, dan akhirnya berpikir bahwa it's your obligation to love me. Itu udah jadi kewajiban lu untuk sayang sama gue. Itu udah jadi kewajiban lu untuk menghidupi gue. Akhirnya apa? Pihak yang ini pun tidak belajar untuk depend on themselves. Padahal
Manusia yang berdaya itu adalah manusia yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaannya sendiri. Ini sering teman-teman aku juga ada beberapa subscriber suka pusing dengan, "Kak, aku ingin membahagiakan orang tua." Boleh, aku sangat mendukung kamu punya keinginan itu. Tapi sejujurnya, coba lihat deh, apakah orang tua kamu benar-benar bisa bahagia dengan apa yang kamu lakukan? Misalnya, aku nikah biar bikin orang tua bahagia. Iya, di hari pernikahan kamu itu dia bahagia, tapi habis itu a day after that, seminggu setelah itu, setiap hari, kamu bisa lihat gak papa mama kamu tetap bahagia? So it's not that kind of happiness yang kita bicarain ya. Bukan kebahagiaan yang asalnya dari dibeliin makanan, ditemenin, dikasih hadiah, diajak jalan-jalan umroh. Bukan kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu tidak akan ada habisnya. Yang ada itu ngabisin kamu, itu ngabisin energi. Tapi yang harus setiap orang punya adalah kebahagiaan dari dalam dirinya, perasaan konten, perasaan cukup, perasaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku ini ciptaan dia, berarti dia sayang sama aku, I'm full gitu. Itu yang harus dibangun dari sekarang. So if you wanna make other people happy, go ahead, sewajarnya. Tanya ke diri kamu, ini gue mau bawain nyokap gue makanan, atau ini gue mau bawain suami gue makanan supaya apa? Apakah supaya dia sayang sama gue? Apakah supaya gue dapat approval-nya dia? Tanya pertanyaan itu. Nah, kalau ada pamrih di situ, belajar untuk tidak melakukannya. Artinya gini, kalau misalnya gue nih mau bawain mama gue makanan nih ya guys, misalnya dari rumah. Dulu nih, gue bawain dia makanan supaya dia bisa menganggap gue, supaya gue dianggap anak baik, supaya dia tetap sayang sama gue, supaya gue sudah menuntaskan tugas sebagai anak yang baik. Nah, itu artinya ada pamrih. Ini yang harus diberhentikan. Memberikan kebahagiaan yang berpamrih. Yang harus mulai dilakukan adalah, gue mau ke rumah mama gue, mau ngajak dia makan siang. Karena apa? Karena gue kangen. Atau karena emang gue pengen ngajak aja, gak ada apa-apa. Kalau dia gak mau, gak apa-apa. Gitu. It's sustainable, maksudnya lebih mandiri ya. Artinya ketika the other person gak suka, kita gak tersakiti. Setiap orang harus memupuk kebahagiaan yang seperti itu. Kebahagiaan yang tidak akan terdistraksi oleh panah-panah yang dari luar, oleh kerikil dari luar. Itu aku belajar banget dengan interaksi aku bersama ibuku. Dulunya aku sangat pingin dapat approval dari beliau gitu kan. Sampai akhirnya at one point aku capek yang gue marahin siapa coba kalau pas capek? Laki gue. Kan kesian ya. Kita kalau capek kadang-kadang kita suka lashing out ke orang lain. Karena gue gak bisa marah ke nyokap gue. Gak bisa. Dia udah 81 sekarang. Jadi gue akan marah ke diri gue, marah ke orang di sebelah gue gitu. Akhirnya gue pikir it's not healthy. Ini bukan yang benar. Oke, berarti apa? Setiap kali gue pengen spend time sama dia, gue akan tanya ke diri gue, who are you doing this for? Lu melakukan ini buat siapa? Ayo jujur, Dame. Oh, gue melakukan ini buat dia, supaya apa? Supaya dia senang sama gue, supaya dia merasa diperhatiin. Well, that's a big no. Jangan begitu lagi. Itu akan merampas energi kamu. So next time you wanna spend time with your mom, tanya ke diri lagi, mau ngapain nih? Mau ngajak nyokap lo ke PIM buat apa? Ya pengen ngajak makan aja, udah lama gak makan di luar. Sekalian beliin baju atau apa, ya lagi ada rezeki berlimpah. Nah, that's the right answer. Cari itu teman-teman. Ketika kita ingin mencurahkan kasih sayang ke orang, tanya dulu ke diri kita. Mau ke pacar, ini bukan buat orang tua aja ya, tapi mau ke anak, mau ke pasangan. Sebelum kita melakukan hal yang sebenarnya apa sih istilahnya adalah berbagi kasih sayang, tanya dulu ke dalam diri. Kamu melakukan ini buat siapa? Kalau kita melakukan ini buat orang lain,
itu hasilnya tidak akan long lasting, karena orang lain hanya bisa bahagia oleh diri mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau kita niatnya adalah ya karena aku ingin melakukannya, just like aku mau bikin video bukan karena diminta sama orang, karena aku ingin melakukannya. Jadi kalau orang nggak ada yang nonton misalnya pun juga nggak apa-apa, because I like doing this, gitu ya. So yang terakhir, oh my god, setengah jam. Connect with good people only. Connect with good people only. Ya, karena Mei ini adalah bulan kesehatan dari segala aspek, nggak cuma makanan, tubuh, fisik, mental, rohani. Connect with good people. Teman-teman tahu nggak? Teman aku tuh makin kesini makin sedikit loh. Dulu aku sampai mikir gila apa gue that hard to be with, tapi nggak juga gitu. Tapi bukannya mereka juga bukan orang yang baik ya, tapi ketika kesadaran kita meningkat, kematangan kita meningkat, kadang-kadang dengan sendirinya itu terseleksi dengan alam aja gitu, orang-orang yang akan dekat dengan kita. Aku pada dasarnya nggak punya teman banyak, tapi selalu dari kecil teman aku sedikit yang deket sama aku, paling cuma 1 atau 2 orang. Sampai sekarang yang deket sama aku cuma 2 orang, plus 1 lagi suamiku. Dan itu adalah orang yang ketika ketemu, kita jarang nih ketemu ya, kita ketemunya paling sebulan, nggak sampai sebulan sekali, jarang banget. WA juga jarang. Tapi ini adalah orang yang kalau misalnya ketemu bisa ngobrolin hal yang menyenangkan. Tidak ada curhat sama sekali. Karena curhat itu melelahkan ya guys. Kita bisa bengong berdua. Kita bisa liburan dan cuman pergi ke pantai dan just enjoy it gitu. Tanpa mengeluhkan apapun. Lucu aja gitu maksudnya. It's so nice punya teman seperti itu di hidup kita. Dan itu sehat. Karena percuma kita punya teman banyak, tapi mereka cuman ngeluh, mereka cuman berdasarkan asas timbal balik aja. Lu punya apa? Misalnya gini, gue temenan sama lu karena lu enak gue curhatin, karena lu gak judging kalau gue curhatin. Ya memang kita semua bergaul pasti ada kebutuhan, tapi usahakanlah menjadi pribadi yang tidak butuh curhat ke orang lain, mengeluh gitu ya, tapi try to solve it. Dan ketika misalnya sudah sangat buntu gitu atau gimana, ya curhatlah seperlunya. Karena aku baru notice itu pun juga menjadi habit yang tidak baik juga ya, karena kita butuh didengerin tapi kita nggak pernah mikir bahwa the other person yang dengerin kita itu apakah tidak keberatan dengan energi yang kita luapkan. Komplain, mengeluh, curhat yang hal yang itu saja, itu nggak enak buat orang yang dengerin secara energetik, buat orang yang sensitif apalagi. Jadi udahlah dia harus dengerin hal yang tidak menyenangkan, dia juga harus ikut kena energinya. Jadi kalau punya circle yang isinya hanya suka curhat, ngomongin orang, carilah komunitas lain, carilah lingkungan lain yang lebih sehat. Karena ini benar adanya, dengan siapa kamu berkumpul lebih sering, maka kamu akan menjadi seperti orang itu. Jadi kalau kamu sering bergaul sama orang-orang yang hanya ngeluhin hidup, ya kamu akan menjadi berat juga hidupnya. Kalau kamu berkumpul sama orang yang cuman sukanya bagaimana cara memperbanyak uang, itu yang akan terus ada di otak kamu. Kalau kamu sukanya bergaul dengan orang-orang yang nyeni, ya kamu akan menjadi orang yang nyeni.
Sama kok, bener-bener makanya di setiap agama, di agama Islam juga dibilang perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Kamu boleh bergaul sama orang bebas gitu ya, but pilih siapa yang you wanna keep in your closest circle. Gitu deh. Dah ya Allah 40 menit. Thank you so much for watching. Hari ini gak ada kartu dulu. I hope what I share here is useful, semoga berguna. Dan aku doain kalian semua sehat-sehat, happy terus. Kalau misalnya sekarang lagi gak enak badan, lagi sakit, it's okay. Go easy with yourself. Jangan patah semangat. Dan jangan bandingin hidup sama orang yang tadi aku bilang. Orang mau kelihatan udah pencapaiannya segimana. It's okay, go on your own pace. I love you guys. Bless you all. See you on my next video. Bye.